Ting saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dekat semua, saat ini saya berada di kota Bengkulu. Dan kita saat ini sedang ada di pelataran Masjid At-Taqwa. Yuk kita muter-muter lihat Masjid At-Taqwa. Sini. Sahabat semua, orang beriman ketika bertemu dengan masjid ini bagaikan ikan yang berjumpa dengan air. Sebagaimana ikan senang di dalam air, semakin lama dia semakin senang, semakin dalam air itu dia semakin bahagia. Begitu juga orang-orang beriman. Hubungan dengan Allah dia raih lewat masjid. Kebahagiaan, kesenangan yang ada di dalam masjid. Yuk, sambil jalan-jalan, kita sambil ngobrol. Masjid At-Taqwa ini tepatnya di daerah kota, jantung kota Bengkulu. Masjidnya sangat luas. Dan ini masih salah satu pelataran ya di masjid ini. Kita lihat ada taman di sini, masya Allah. Sahabat dekat, inilah suatu gambaran. Ketika suatu taman dirawat, dijaga, maka akan tercipta suasana yang indah. Dan yang datang pun senang melihatnya. Bahkan bila mana ada binatang pun binatang-binatang yang indah. Burung, kupu-kupu, semua singgah di tempat ini. Bahkan orang-orang soleh pun senang duduk di sini. Dengan berzikir, bertadabur Quran. Kenapa? Karena tempat ini difikir dan diusahakan. Ini merupakan suatu gambaran sahabat dekat. Ketika di dalam diri kita, hati kita, selalu kita pikir dan usahakan bagaimana selalu terisi dengan iman, keyakinan terhadap Allah, hanya terisi dengan kebesaran Allah, maka hati ini pun akan indah. Akan tetapi sebaliknya, bila mana hati ini tidak pernah dirawat, hati ini tidak pernah diusahakan, apa yang terjadi? Hati ini pun akan kotor, penuh dengan kotoran-kotoran. Sebagaimana sebidang tanah yang tidak dirawat, tidak pernah diusahakan, tidak pernah dibersihkan, maka akan tumbuh tumbuhan liar di atasnya. Lalu siapa pengunjungnya ke tanah tersebut? Binatang-binatang liar. Tumbuh-tumbuhan yang liar. Dan pemandangan seperti itu tidak enak dilihat. Begitupun ketika hati kosong, tidak pernah terisi dengan kebesaran Allah, hati pun akan menjadi liar, terisi dengan sifat-sifat sombong, sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki, dan akan tercermin di dalam tubuhnya. Bicaranya selalu menyakitkan hati. Ketika dia bersikap, sikapnya tidak menyenangkan. Qad aflaha man jakaha wa qad khaba man dasaha. Maka beruntung kata Allah siapa yang dia mensucikan jiwanya, dan celakalah siapa yang mengotorinya. Masya Allah. Ya sahabat, kita sambil jalan, sambil berzakarah. Subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah. Tamannya luas ya. Ini masjid tampak belakang. Nah, nanti kita akan berada di dalam. Kita lewat sana, nanti kita lihat bagaimana depannya masjid ini. Masya Allah. Bahagia sahabat ketika kita dekat dengan Allah ini. Hati akan merasakan tentram, tenang, nyaman, damai. Dan semua itu akan terpancar dari raut wajah. Mudah tersenyum, tidak mudah tersulut emosi, amarah.
Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati akan merasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian kalau dia senantiasa terus berzikir kepada Allah. Lihat, Masya Allah. Arah ke sana. Wah, ini kita sudah mulai berada di luas lahan parkir ini. Masjid At-Taqwa ini subhanallah indah sekali. Mudah-mudahan sahabat dekat semua bisa istiqomah untuk memakmurkan rumah Allah. Hakikatnya bangunan ini adalah keperluan, bukan menjadi maksud. Maksud daripada masjid ini bagaimana masjid itu makmur dan hidup amalan-amalan sebagaimana amalan-amalan Masjid Nabawi. Hidup ta'lim wa ta'lum, hidup zikir ibadah, dan hidup dakwah ilallah, dan hidup suasana hikmat. Masya Allah. Oke sahabat dekat, lihat Masya Allah masjidnya. Bisa lihat ke sana kameranya? Indah ya. Gerbang utamanya, Masya Allah. Gerbang utama Masjid At-Taqwa. Dan ada yang paling unik di sini, Masya Allah, tabarakallah. Yang pemandangan yang benar-benar baru saya lihat. Di area Masjid At-Taqwa ini terdapat satu kantor yang menjadi pimpinan daerah ibu kota di kota Bengkulu ini. Di sini tempat kantor wali kota. Luar biasa, beliau ingin jadikan masjid ini sebagai sarana untuk perbaikan umat. Dengan beradanya kantor di Masjid At-Taqwa, kantor kepemimpinan kota Bengkulu, dengan cara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana ketika dia bermusyawarah, duduk sambil memikirkan keadaan umat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan segala pertolongannya, Allah turunkan segala petunjuknya. Karena masjid ini adalah gudangnya rahmat, gudangnya pahala, tempat berkumpulnya para malaikat, gudangnya ilmu. Masya Allah. Lihat tampak depan menuju Masjid At-Taqwa. Indah ikhwah. Boleh sekali-kali mampir ke tempat ini. Insyaallah. Hubungan cinta seorang hamba dengan Allah ditandai sebagaimana besarnya, seberapa besarnya cinta dia dengan masjid. Kalau dia memakmurkan rumah Allah, maka kehidupannya akan penuh dengan kemakmuran. Ingin rezekinya barokah, ingin rumah tangganya sakinah. Ikhwah, sahabat dekat, jangan pernah putus untuk sholat berjamaah di masjid selama 5 waktu, berazam hingga akhir hayat kehidupan kita. Karena ini merupakan tata cara ibadah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menunaikan ibadah salat wajib kecuali berjamaah di masjid. Azan bukanlah panggilan daripada muadzin, wahai sahabat, tetapi azan adalah panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakikatnya Allah muadzin sedang menyampaikan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah sedang dikumandangkan. Maka hamba-hamba Allah yang beriman, seberapapun besar yang dihadapi pekerjaannya, ketika mendengarkan azan, pekerjaan saya kecil, pekerjaan saya kecil. Allah yang maha besar dari segalanya. Dia penuhi undangan Allah. Tapi orang-orang yang di dalam dirinya masih terdapat sifat-sifat munafik,
sifat-sifat fasik. Apa yang terjadi? Dia lebih mengutamakan pekerjaannya daripada undangan Allah. Seakan-akan pekerjaannya lebih besar, sedangkan Allah kecil. Masya Allah. Hubungan kita dengan Allah, suksesnya kita di dalam kehidupan, sebagaimana besarnya kita memperhatikan nilai sholat kita, wahai sahabat. Sholat adalah perintah Allah dan ini adalah kewajiban. Untuk inilah kita hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hantarkan kita ke muka bumi untuk menyempurnakan segala keperluan, wahai sahabat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan kita bagaimana agar agama dan keimanan kita sempurna. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semua. Dan kita semua ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Maka barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucap, lisannya mengucap kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah, maka dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Insyaallah, alhamdulillah bersama saya Kang Ari, kita masih ada di Masjid At-Taqwa di Kota Bengkulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.